Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Radar Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul terisekai ke dalam novel sebagai karakter yang sadis. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 12. Cerita dimulai. Terlihat sebuah mobil yang berwarna merah telah melintasi jalan kota yang berada pada wilayah kekaisaran itu. Dan orang yang ada di dalam mobil itu adalah Regan. Ia pun teringat ketika tuannya yang berperan sebagai pangeran ketiga bertanya kepadanya, apakah benar kalau Zion telah lulus dalam upacara suksesi itu? Dan juga apakah memang benar bahwa para pengawas yang mengawasi upacara itu telah tewas? Terlihat Enoch begitu heran karena dia tahu bahwa Zion sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk lulus dari upacara suksesi itu. Enoch berkata, apakah kau ingin aku mempercayai tentang kabar itu? Lantas bagaimana dengan pasukan Nightcrawsh? Regan pun mengatakan bahwa sampai detik itu mereka masih berusaha untuk mencari tahu di mana pasukan Nightcrawsh berada. Regan bergumam, mereka hanyalah segelintir orang yang mampu menggunakan sihir darah dan juga tidak ada pergerakan tertentu yang terlihat dari Blood Tower. Lalu Regan menyadari bahwa pasukan penjaga telah berlari menuju ke sebuah tempat sambil menggunakan perlengkapan tempur mereka. Regan pun bertanya kepada supirnya apa yang telah terjadi sehingga para penjaga telah berlarian seperti itu. Supirnya berkata, kelihatannya seseorang telah mencoba untuk memasuki gerbang utama istana kekaisaran tanpa izin. Meskipun dia hanyalah seorang diri, akan tetapi mereka membutuhkan para penjaga untuk menghentikan orang itu. Dia terlihat seperti seorang wanita yang berusia 20 tahun. Namun untuk menyingkirkannya, mereka membutuhkan waktu yang lebih lama daripada yang diperkirakan. Saat mendengar Regan yang bertanya apakah wanita itu memiliki kemampuan khusus sehingga para penjaga tidak mampu menghentikannya, orang itu pun berkata, saya tidak melihatnya secara langsung, akan tetapi mereka mengatakan bahwa wanita itu telah menggunakan darah sebagai senjatanya. Lalu ada begitu banyak binatang iblis yang berada di sekitarnya. Mendengar laporan itu, seketika itu juga Regan mengatakan kalau itu adalah sihir darah. Ada berapa banyak warga sipil di ibu kota yang bisa menggunakan sihir darah? Jika kita melakukannya dengan baik untuk menangkap wanita itu, mungkin kita akan mendapatkan sebuah petunjuk tentang keberadaan Nightcrawsh. Lalu Regan meminta kepada supirnya agar memutar arah dan menuju kepada gerbang utama karena Regan ingin memastikan bagaimana wanita itu. Mendapatkan perintah dari tuannya, sang supir langsung memutar arah dan melaju kepada gerbang utama sesuai apa yang diperintahkan oleh tuannya. Cerita berpindah, dikisahkan pada zaman dahulu saat terjadinya gerhana matahari, seluruh dunia telah kehilangan cahayanya. Dan ketika bumi dalam keadaan gelap gulita, sebuah meteor telah jatuh ke atas bumi sehingga memberikan guncangan yang begitu dahsyat akibat kekuatan dari hantaman meteor itu. Meteor itu tidak dapat dipengaruhi oleh segala jenis kekuatan apapun dan juga permukaan dari meteor itu telah terselimuti oleh kegelapan serta aura hitam yang begitu pekat. Lalu senjata yang terbuat dari meteor itu tidak lain adalah Ecclesia, sebuah pedang yang bisa memadamkan cahaya. Sebuah pedang yang bisa mengeluarkan semua kekuatan ini hanya bisa menerima kekuatan dari Blackstar, atau lebih tepatnya Blackstar lah yang sudah memperkuat pedang ini. Aku masih bertanya-tanya mengapa Ecclesia berada di tempat ini dan juga aku tidak tahu kemana perginya separuh bilah dari pedang ini. Zion berkata, karena aku tidak menginginkan senjata yang lainnya, jadi apakah aku boleh memilih pedang ini sebagai senjataku? Fayla mengatakan kalau Zion sangat boleh menggunakan senjata apapun meskipun senjata itu dulunya adalah sebuah senjata yang dimiliki oleh Kaisar Agnes. Lalu karena Zion boleh memilikinya, tanpa pikir panjang sedikit pun, Zion pun langsung pergi meninggalkan tempat itu dengan membawa pedang Elixia sebagai senjatanya.
Di tempat yang berbeda, terlihat para penjaga telah berkumpul untuk menghalau pergerakan Lucina yang mencoba untuk memasuki wilayah kekaisaran. Salah satu dari mereka berkata, "Hentikan wanita itu, jika diperlukan kalian boleh membunuhnya dengan berbagai macam cara sampai bala bantuan telah tiba." Mendapatkan perintah itu, mereka semua langsung menyerang secara bersama-sama untuk membunuh Lucina karena mereka melihat bahwa Lucina adalah orang yang sangat berbahaya. Akan tetapi, usaha mereka untuk menyerang Lucina hanyalah sia-sia karena dengan begitu mudahnya Lucina menghentikan pergerakan mereka hanya dengan sekali serangan saja. Lalu pada sisi yang lain, ketika melihat para penjaga yang tidak mampu melawan Lucina, Regan berpikir, pasukan kesatria yang terhormat yang bertanggung jawab untuk melindungi kekaisaran telah dipaksa mundur oleh seorang wanita. Sambil menghalau para penjaga yang datang silih berganti untuk menyerangnya, Lucina berkata, "Aku telah diberitahu oleh Master agar aku tidak menyebabkan keributan ketika aku sampai ke tempat ini. Namun secara perlahan hal ini telah menjadi terlalu sulit untuk kulakukan karena aku bertarung tanpa harus membunuh kalian." Akan tetapi tiba-tiba saja Lucina merasakan ada sebuah getaran yang berada tepat di bawah kakinya. Dengan sangat cepat Lucina langsung melompat ke arah belakang ketika sebuah batu yang begitu besar telah muncul untuk menyerangnya. Bukannya merasa takut, akan tetapi Lucina hanya tertawa ketika melihat batu itu yang mulai bergerak. Benar saja, tepat di depan matanya, batu itu telah berubah menjadi seorang raksasa yang begitu besar dan langsung menyerang kepada Lucina. Dan di saat itu, Lucina telah terhimpit di antara jari-jari raksasa batu itu. Ternyata orang yang mengendalikan raksasa batu itu adalah Regan. Ia menggunakan kekuatannya untuk menangkap Lucina yang nantinya akan ia interogasi tentang hilangnya para pasukan Necres. Kemudian Regan memerintahkan para pasukan kesatria untuk menjauhi wilayah itu karena wanita yang mereka hadapi adalah orang yang sangat berbahaya. Namun tiba-tiba saja raksasa batu itu telah hancur begitu saja karena ia tidak mampu menahan kekuatan yang dipancarkan oleh Lucina. Dengan tatapan mata yang tajam Lucina berkata, "Ternyata kau cukup kuat, jadi mulai saat ini aku tidak akan menahan diri." Karena Lucina sudah tidak tahan lagi menahan emosinya, ia pun langsung menggunakan kekuatannya untuk menyerang balik kepada Regan. Sambil menahan beberapa serangan yang dilancarkan oleh Lucina, Regan bertanya kepada Lucina apakah ia berasal dari Blood Tower. Mendengar itu, Lucina hanya tersenyum. Ia pun mengatakan kalau ia sama sekali tidak tahu apa itu Blood Tower. Lalu Regan pun membuka sebuah portal dimensi yang diselimuti oleh pusaran kobaran api. Regan kembali berkata, "Apakah kau adalah salah seorang yang membantai pasukan Necres?" Ketika mendengar Lucina yang bersikeras kalau dia sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Regan, Regan pun kembali berkata, "Dengarkan aku baik-baik, aku tidak suka jika kau bermain-main seperti ini. Aku akan memotong salah satu dari anggota tubuhmu dan bertanya lagi apakah kau berasal dari Blood Tower." Terlihat seekor monster telah keluar dari dalam dimensi yang diciptakan oleh Regan. Monster itu memiliki tubuh yang begitu besar sehingga apabila monster itu melakukan sebuah serangan, maka hal itu akan menimbulkan kehancuran yang begitu dahsyat. Melihat monster itu, Lucina berkata, "Aku tidak akan berhenti begitu saja hanya karena kehilangan salah satu anggota tubuhku. Apakah kau pikir kalau aku selemah itu?" Lalu monster itu langsung menggunakan kekuatan bola apinya dan bersiap menembakkan bola api itu kepada Lucina yang bertujuan untuk membunuhnya di saat itu juga. Namun mereka berdua langsung terdiam ketika mereka mendengar suara Zion yang meminta mereka untuk menghentikan pertarungan itu. Memang benar adanya, tanpa mereka sadari Zion telah berdiri di hadapan mereka berdua dengan tatapan mata yang sangatlah tajam. Sontak, Regan sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau Pangeran Zion telah berada di hadapannya. Regan pun bergumam, apakah dia Pangeran Zion? Alih-alih pangeran yang terpenjara, dia lebih terlihat seperti orang yang ditakdirkan untuk menjadi sang penguasa. Apakah pada saat itu darah Agnes telah bangkit di dalam tubuhnya? Aku yakin pasti itulah alasannya mengapa upaya pembunuhannya selalu gagal sampai saat ini.
Pada sisi yang lain, sambil tertawa Lucina mengatakan, "Wahai Master, mengapa kau begitu lambat sampai-sampai aku telah dihadang oleh mereka?" Mendengar Lucina yang mengatakan kalau Zion adalah masternya, Regan pun berpikir apakah Zion adalah dalang atas menghilangnya pasukan Nightcrash. Seketika itu juga mereka pun langsung memberi salam penghormatan kepada Zion dan mereka melaporkan apa yang telah terjadi di tempat itu. Zion berkata, "Mulai saat ini aku akan membawa wanita ini bersamaku." Mendengar itu, salah satu dari mereka berkata, "Wahai pangeran, wanita itu telah mencoba untuk memasuki wilayah kekaisaran tanpa izin, dan dia juga telah banyak membunuh pasukan kesatria penjaga." Dengan santainya Zion berkata, "Siapa yang bilang kalau dia tidak memiliki izin? Asal kalian tahu, wanita ini masuk ke dalam istana di bawah izinku secara resmi. Terlebih lagi, bukankah aku sudah memberitahumu kalau dia akan datang di hari ini? Jadi siapa orang yang gagal mengonfirmasi hal tersebut dan menyebabkan kekacauan ini? Lalu katakan kepadaku siapa yang kau sebut kalau wanita ini telah banyak membunuh para pasukan kesatria penjaga?" Di sampingnya, Lucina mengatakan bahwa dia sudah berusaha dengan sangat keras agar dia tidak membunuh mereka semua. Zion pun berkata, "Aku yakin seharusnya hal ini tidak akan menjadi masalah lagi karena kalian tidak ada yang mati." Mendengar perkataan Zion, mereka semua langsung menundukkan kepala mereka sembari meminta maaf atas apa yang mereka lakukan kepada Lucina. Kemudian Zion menatap kepada Regan dengan tatapan mata yang begitu tajam karena Zion melihat bahwa Regan tidak mau meminta maaf atas perlakuannya terhadap Lucina. Zion berkata, "Apakah kau keberatan jika aku membawa wanita ini? Jika kau keberatan, lantas apa yang kau inginkan?" Seketika itu juga Regan pun langsung menundukkan kepalanya sembari mengatakan, "Mana mungkin saya berani untuk menolak apa yang Anda inginkan." Sambil berjalan meninggalkan mereka semua, Zion berkata, "Jika kau ingin selamat, maka mulai dari sekarang jagalah tingkah lakumu di hadapanku." Beberapa saat kemudian, di dalam mobil kuning yang ditumpangi oleh Zion dan juga Lucina, Lucina pun berkata, "Wahai Master, aku sudah melakukan apa yang telah kau perintahkan, yaitu membunuh pasukan Nightcrash dan juga bertarung pada gerbang utama melawan para pasukan penjaga." Terlihat Lucina langsung tersenyum ketika Zion yang mengatakan bahwa Lucina telah menyelesaikan perintahnya dengan begitu bagus. Zion pun berkata di dalam hatinya dengan sengaja meninggalkan Blood Magic ketika menghabisi pasukan Nightcrash dan juga sama sekali tidak menyembunyikan Blood Magic-nya ketika bertarung pada gerbang utama kekaisaran. Sehingga membuat mereka mengaitkan campur tanganku melalui wanita itu. Tetapi semuanya telah terselesaikan jauh lebih baik daripada yang aku pikirkan sebelumnya. Lelaki itu bernama Regan Ursula. Dia adalah kaki tangan yang paling dipercaya oleh pangeran ketiga. Serangan yang terjadi pada istana Poinstar di waktu itu dan juga memanipulasi upacara suksesi, aku yakin kalau keduanya adalah atas perintah pangeran ketiga. Sudah pasti kalau pangeran ketiga telah mengikuti insiden yang terjadi kepada pasukan Nightcrash. Jadi aku sangatlah penasaran bagaimana nantinya situasinya akan terjadi. Beberapa saat kemudian mereka pun telah sampai pada istana Poinstar. Lalu sesampainya di dalam sana, Zion telah disambut oleh Frido yang telah menunggu kedatangannya sejak dari tadi. Sambil tertawa tipis, Lucina berkata, "Wahai Master, untuk seorang pangeran, bukankah istana yang kau tinggali ini sangatlah kecil?" Akan tetapi, Zion sama sekali tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Lucina tentang istananya itu. Namun, dari arah kejauhan, terdengar Priscilla yang berkata, "Wahai yang mulia, akhirnya Anda telah kembali setelah sekian lama Anda tidak pulang kepada istana ini." Akan tetapi, Priscilla tidak langsung melanjutkan kata-katanya ketika ia telah melihat seorang wanita yang berdiri tepat di belakang Pangeran Zion. Dengan nada yang bergetar, Priscilla bertanya kepada Zion siapa sebenarnya wanita yang datang bersamanya itu. Sambil tersenyum lebar, Lucina mengatakan alasan dia mengikuti Pangeran Zion ialah karena Zion adalah masternya. Mendengar itu, Priscilla sangatlah terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Zion telah memiliki seorang pengikut dalam waktu yang sesingkat itu. Kemudian Zion bertanya kepada Frido mengapa Priscilla masih berada di dalam istananya.
Frido pun berbisik kepada Zion bahwa Priscilla mengatakan kalau dia berada di istana itu disebabkan karena prosedur pembatalan pertunangan mereka masih belum terselesaikan. Terlihat Zion sama sekali tidak menghiraukan kehadiran Priscilla di hadapannya. Ia pun langsung pergi meninggalkan tempat itu sembari meminta kepada Frido untuk mengusir Priscilla dari istananya. Melihat Zion yang menghiraukannya, Priscilla bergumam, "Apakah aku punya alasan untuk mendekati Pangeran Zion? Dia bahkan sudah mengumumkan tentang pembatalan pertunangan kami di hadapan semua orang." Akan tetapi, lucunya aku sama sekali tidak bisa membuangnya dari pikiranku, bahkan sejak pertama kali pembatalan pertunangan kami. Sejujurnya, di hatiku rasanya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Aku sama sekali tidak bisa menghilangkan sisi Pangeran Zion itu di dalam pikiranku. Sekuat apapun aku memikirkannya, aku tidak tahu apa yang telah terjadi kepadaku sampai-sampai aku menjadi seperti ini. Di dalam ruangannya, dengan sangat jelas Zion mengatakan kalau dia akan menjangkau pasukan bayangan. Frido pun bertanya pasukan bayangan apa yang dimaksud oleh Zion. Di sampingnya, Lucina menjelaskan bahwa pasukan bayangan adalah sebuah kode untuk menyebut pasukan pembunuh ataupun pasukan intel. Zion berkata, pasukan bayangan abadi, mereka bahkan dikenal sebagai mata kekaisaran dan juga hanya sang kaisar saja yang bisa mengendalikan pasukan itu. Lalu yang aku dengar bahwa markas utama mereka telah berada di dalam ibu kota kekaisaran. Fredo pun berkata, "Wahai Tuan Muda, jika itu adalah sebuah tempat rahasia, maka kita harus melacak mereka terlebih dahulu." Zion pun mengatakan bahwa dia telah mengetahui di mana para pasukan bayangan bersembunyi. Namun setelah mengatakan itu, Zion bergumam, "Tentu saja aku tahu karena semuanya telah dituliskan dengan begitu jelas di dalam novel yang aku baca." Ketika mendengar Frido yang bertanya apakah Zion akan pergi menemui pasukan bayangan itu, Zion pun berkata, "Aku tidak perlu melakukannya dan aku hanya akan menunggu karena aku merasakan ada seseorang yang akan membantuku." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.